Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1102 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dalam chapter terbaru ini dimulai dengan memperlihatkan perjalanan bajak laut Bonnie dalam mencari Kuma. Bonnie benar-benar bertekad untuk menemukan di mana ayahnya itu berada. Kuma sedang berada di salah satu pulau dan Bonnie pun datang ke pulau tersebut. Namun, ketika bajak laut Bonnie tiba di sana, Kuma sudah pergi menjauh sehingga dia tidak bisa ditemukan oleh mereka. Dalam perjalanan bajak laut Bonnie mencari Kuma, tentu mereka juga terlibat konflik dengan angkatan laut. Setelah bentrokan terjadi, biasanya akan ada banyak anak-anak yang mengalami luka-luka. Hal tersebut membuat pihak angkatan laut dan orang-orang mengira bahwa bajak laut Bonnie sangat jahat. Padahal, anak-anak yang terluka itu sebenarnya adalah orang dewasa yang sedang terkena kekuatan Bonnie yang bisa memanipulasi usia, sehingga dalam kurun waktu tertentu, orang-orang itu berubah menjadi anak kecil. Saat mengetahui tentang sepak terjang Bonnie sebagai bajak laut, Kuma menyadari bahwa kelompok bajak laut Bonnie memang sedang mencari dirinya. Namun, Kuma memutuskan untuk tidak bertemu dengan Bonnie sehingga dia akan terus menghindarinya. Setelah itu, cerita menampilkan reaksi dari orang-orang saat Luffy mendapatkan bounty pertamanya usai mengalahkan Arlo. Kita bisa melihat Dragon dan Sabo di Baltigo, Smoker di Lockdown, serta Ace dan Jinbei di atas kapal Shirohige. Terlihat juga Kuma bereaksi saat melihat poster buronan Luffy. Dia tampak tersenyum karena anak dari Dragon ternyata menjadi seorang bajak laut. Itu adalah permainan takdir yang menarik. Seperti yang kita tahu, takdir keluarga mereka memang sangat menarik dan unik. Garp adalah seorang marinir, Dragon adalah seorang revolusioner, dan Luffy menjadi seorang bajak laut. Ketiganya memilih jalan hidup yang berbeda-beda. Kemudian, cerita melompat ke saat di mana insiden Enies Lobby telah terjadi. Kuma datang ke Pulau Egghead untuk menemukan Vegapunk. Di sana Vegapunk memperlihatkan kepada Kuma pasukan pasifista yang sedang diproduksi. Selain itu, mereka berdua juga membahas tentang insiden Enies Lobby. Kuma pun mengungkapkan kepada Vegapunk bahwa Luffy si topi jerami adalah putra dari Dragon. Saat Kuma mengatakan bahwa Luffy adalah anak Dragon, awalnya Vegapunk tidak percaya. Hal tersebut memang suatu fakta yang tidak disangka-sangka. Kuma juga berbicara mengenai Luffy sebagai pemilik kekuatan karet yang melawan pemerintah dunia. Kuma langsung teringat tentang cerita legenda Nika yang mana Luffy sama seperti sosok tersebut. Vegapunk pun tertawa dan dia sepakat dengan apa yang Kuma katakan. Itu berarti Vegapunk sudah tahu dari lama bahwa Luffy adalah pemilik kekuatan Nika. Dia juga pasti sudah menyiapkan sesuatu untuk Luffy. Beberapa chapter lalu saat Vegapunk pertama kali muncul, dia terlihat sedang mengotak-atik robot kuno. Sepertinya Vegapunk sudah tahu bahwa Luffy akan segera datang, sehingga dia pun berusaha mengotak-atik robot kuno agar bisa bangkit lagi. Nah, terlihat berkat Drum of Liberation dari Luffy, mata dari robot itu menyala. Jadi, memang robot tersebut telah dipersiapkan oleh Vegapunk untuk menyambut Nika. Kita akan segera melihat kolaborasi antara Luffy dalam mode Nika bersama robot kuno melawan Gorosei Saturn. Selain robot kuno juga, tentu teknik-teknik yang akan Luffy gunakan dalam mode Nika akan semakin kuat dan bervariasi. Setelah itu, cerita beralih ke saat di mana pertempuran di Thriller Bark sedang terjadi. Kuma sedang menyaksikan pertarungan Luffy melawan Gekko Moria. Setelah kejadian itu berlangsung, Kuma menerima panggilan Denden Mushi dari pihak pemerintah dunia. Kuma diminta untuk melakukan persiapan perang dalam menghadapi bajak laut Shirohige. Berlanjut ke Pulau Sabaudi, di sana ada Bonnie yang sedang makan dengan rakus di salah satu restoran. Hal tersebut pernah kita lihat saat Bonnie pertama kali diperkenalkan dalam cerita. Namun sekarang, kita tahu bahwa saat itu terjadi, diam-diam Kuma sedang memandang Bonnie dari luar restoran. Kuma pun tersenyum karena bisa melihat Bonnie di sana. Kuma bicara sendiri bahwa Bonnie telah tumbuh menjadi bajak laut yang kuat. Tak lama setelah itu, Kuma mendengar tentang insiden penyerangan terhadap Tenryubito. Hal itu dilakukan oleh Luffy di rumah pelelangan manusia. Kuma pergi ke atap tempat tersebut dan melihat ke bagian dalam. Dia terkejut karena Luffy berani memukul Tenryubito untuk melindungi seorang manusia ikan.
Setelah berbagai hal terjadi, dimulailah insiden Sabaody yang melibatkan Kizaru, Sentomaru, dan pasifista melawan bajak laut topi jerami. Pertarungan itu dalam kilas balik ini dilihat dari sudut pandang Kuma. Kuma juga melibatkan diri dalam pertarungan tersebut, tapi dengan tujuan untuk menolong bajak laut topi jerami dengan mengirim mereka ke berbagai tempat. Luffy menangis karena merasa tak ada satu teman pun yang bisa dia selamatkan. Namun dalam hati, Kuma berkata bahwa itu tidak benar. Menurut Kuma, Luffy dan kawan-kawan hanya belum siap untuk pergi ke dunia baru. Kuma pun berharap agar Luffy tidak datang ke sana sampai Luffy benar-benar siap. Kuma juga yakin bahwa Luffy adalah pria yang suatu saat akan mengubah dunia. Kemudian, Gorosei Saturn menghubungi Vegapunk di Pulau Egghead untuk memerintahkan sang ilmuwan itu agar memasang tombol penghacur diri tambahan pada Kuma. Menurut Saturn, hal itu perlu dilakukan untuk berjaga-jaga. Pada hari terakhir di mana Kuma masih memiliki kesadaran, dia dan Vegapunk pun saling mengucapkan selamat tinggal. Itu terjadi sebelum Perang Marineford dimulai. Vegapunk menanamkan program kepada Kuma untuk melawan bajak laut Shirohige. Namun, Kuma juga meminta hal lain. Dia ingin Vegapunk memprogramnya untuk melindungi kapal Tosan Sunny sampai bajak laut topi jerami kembali. Vegapunk pun heran mengapa Kuma sangat percaya kepada bajak laut topi jerami. Kuma menjawab dia tahu cerita nikah hanya sebuah legenda. Tapi Kuma sudah berjanji kepada Bonnie bahwa nanti akan ada seorang pejuang pembebasan yang akan membebaskan Bonnie. Tindakan Luffy telah membuat Kuma tersentuh, sehingga Kuma menduga Luffy mungkin adalah orang yang akan mengubah dunia. Dengan begitu, dia juga berharap bahwa Luffy akan menjadi pejuang pembebasan untuk Bonnie. Kuma pun memberikan ingatannya kepada Vegapunk sesuai janji. Kuma melakukan itu menggunakan kekuatan Nikyuu no Mi. Saat ingatan Kuma dikeluarkan, itu sebenarnya hanya seperti salinan, karena Kuma belum kehilangan ingatannya. Menurut Kuma, energi salinan ingatannya itu tidak boleh disentuh, karena orang yang menyentuhnya akan melihat kenangan Kuma, dan energi tersebut akan menghilang. Maka, Vegapunk menyiapkan metode untuk meneliti memori Kuma tanpa menyentuhnya. Ketika Kuma mengeluarkan ingatannya, terlihat wajah orang-orang yang dia cintai. Kemudian, Vegapunk menarik tuas untuk menghapus ingatan dan kesadaran Kuma. Sentomaru dan semua ilmuwan di sana pun memberikan penghormatan terakhir. Di halaman terakhir, kilas balik tentang Kuma akhirnya berakhir. Terlihat di ruangan energi memori disimpan, energi tersebut sudah hilang karena telah disentuh oleh Bonnie. Bonnie juga diperlihatkan sedang menangis. Pada bagian akhir chapter, diketahui bahwa kata-kata terakhir Kuma kepada Vegapunk adalah suatu permintaan agar Vegapunk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-10 untuk Bonnie. Hal itu benar-benar menjadi penutup kisah kilas balik Kuma yang mengharukan. Berhubung kilas balik Kuma telah selesai, maka kita akan segera melihat kelanjutan dari pertempuran panas di Pulau Egghead. Luffy sudah benar-benar siap untuk melawan Saturn. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1102. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.